Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala aidan wa innaka la'ala khuluqin azim. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Allah menyatakan laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah terdapat suri tauladan, contoh cermin yang baik bagi umatnya. Di antara akhlak Rasulullah itu sampai dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh pada diri Rasulullah terdapat akhlak yang agung yang harus kita contoh. Pagi ini kita bahas edisi yang keempat tentang akhlak-akhlak Rasulullah yang harus kita contoh. Yang pertama, Rasulullah itu punya sifat sidik, jujur, dapat dipercaya. Sampai hebatnya gelar Al-Amin, orang yang sangat jujur tidak pernah bohong ini, orang Quraisy mengakui. Ketika terjadi persengketaan tentang penjagaan Ka'bah, tentang rebutan untuk meletakkan Hajar Aswad, itu Rasulullah yang menjadi pemersatu, karena banyak kabilah-kabilah rebutan untuk menggeser tempat Hajar Aswad dari rukun Yamani ke rukun Hajari. Maka Rasulullah diberikan mandat oleh orang Quraisy untuk meletakkan Hajar Aswad dari rukun Yamani ke rukun Hajari. Mengapa? Karena dia adalah orang yang tidak pernah bohong. Maka Rasulullah menggelar surbannya, Hajar Aswad diletakkan di tengah, 4 kabilah kepala suku itu disuruh memegang pucuk-pucuknya surban, pas 4. Akhirnya bersatulah suku itu. Jadi kalau kita mengikuti Rasulullah, maka kita biasakan sifat sidik, jujur. Dan orang yang punya sifat sidik, jujur, ini doanya mustajabah, doa mandi. Makanya orang-orang dulu itu sabdo pendito, karena apa yang diucapkan yaitu yang dilakukan. Orang-orang dulu itu nggak pinter tapi temen, gak pernah bohong. Makanya doa-doanya orang-orang dulu itu mandi. Nah, dungane wong saiki gak mandi mulai kakean bohong niki. Nah, ini sidik, ini
Ini yang pertama. Yang kedua, Rasulullah itu mempunyai sifat amanah, dapat dipercaya. Hasil rampasan perang, kalau perang menang, hasil rampasannya dikumpulkan di rumah Rasulullah, kemudian Rasulullah nanti yang membagi, dibagi. Terus mana sahabat ini yang miskin, dibagi. Jadi harta yang bertumpuk diletakkan di rumah Nabi, tapi Nabi sangat amanah. Nah, ini beda sekarang. Kalau diberi amanah untuk memberikan bantuan ke orang miskin, itu justru orang miskin gak oleh. Oh ini baksos, oh ini tempat orang miskin. Akhirnya sing miskin gak oleh. Dikekno keluarga sing sugih-sugih iku pokoke dicatet. Nah, itu bedanya. Amanah Rasulullah diberi tugas dilakukan dengan baik karena dia berprinsip apa yang aku lakukan ini dilihat oleh Allah. Amanah. Kemudian yang ketiga, sifat yang harus kita contoh Rasulullah, tabligh, menyampaikan. Setiap dapat wahyu, Rasulullah mengumpulkan sahabatnya kepada keluarganya, disampaikan, mau atau tidak yang penting disampaikan. Ini harus kita tiru. Kalau kita punya ilmu, mari ngaji, disampaikan kepada temannya, kepada anak, istrinya, disampaikan, mau atau tidak yang penting disampaikan. Tabligh, menyampaikan. Tugas kita hanya menyampaikan. Masalah hidayah itu urusannya Gusti Allah. Pokoknya disampaikan, nanti dia mau atau tidak itu sudah nggak perlu kita pikir. Allah yang akan menggerakkan. Yang penting disampaikan dulu. Nah, ini sifat-sifat Rasulullah. Yang keempat, Rasulullah itu mempunyai sifat cerdas, cerdik, cerdas Rasulullah itu. Jadi kalau di dalam keterangan Rasulullah itu memang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, namanya ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Untuk apa? Menjaga keaslian Quran. Umpama Rasulullah itu pinter nulis, pinter baca, maka orang-orang Quraisy saat itu nggak percaya kalau Quran itu wahyu Allah. Oh, tulisan Muhammad itu. Karena Rasulullah tidak bisa nulis, maka terjaga keaslian Quran. Rasulullah itu tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tapi kalau dapat wahyu sekali tidak pernah lupa. Jadi sekali Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Contoh wahyu pertama. Begitu dapat sekali gak pernah lupa selama-lamanya. Ini bedanya dengan kita. Kalau Rasulullah gak bisa baca, gak bisa nulis, sekali diajari langsung hafal selama-lamanya, saking cerdasnya. Kalau kita bisa baca, bisa nulis, diajari berkali-kali lupa terus. Sama dengan ngaji diulang menelali. Nah, ini kita jauh. Makanya kita mulai, Rasulullah kok cerdasnya luar biasa itu apa? Karena Rasulullah kalau malam munajat kepada Allah, setiap saat dia berzikir sehingga cerdasan itu nempel di dalamnya. Itulah Bapak Ibu sifat-sifat Rasulullah yang harus kita tiru. Yang pertama sidik, jujur, dapat dipercaya. Yang kedua amanah. Yang ketiga tabligh, menyampaikan ajaran-ajaran Allah dan Rasul. Dan yang terakhir cerdas dalam menghadapi segala permasalahan. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa meniru akhlak-akhlak Rasulullah. Amin. Mari kita kaji kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.